Halo guys, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Pada kesempatan ini aku mau cerita ke kalian pengalaman aku pertama kali menuju Madagaskar. Jadi aku pertama kali menuju Madagaskar itu tepatnya di akhir tahun 2020 bulan Desember. Kalau nggak salah itu tanggal 25 atau 26 Desember. Nah ini aku lagi duduk, ini aku masih di Jakarta, tepatnya di Hotel Daily Inn. Jadi aku sama teman satu kantor aku, kita itu karena harus swab PCR test dan menunggu hasilnya 1 hari kemudian, kita menginap di Daily Inn. Jadi Daily Inn ini adalah hotel yang paling dekat dengan waktu itu kita ambil PCR swabnya di Pertamina. Nah ini aku sudah masuk ke pesawat Qatarnya. Jadi ini ketika di Jakarta ya guys. Aku nggak syuting di bandaranya karena aku lupa untuk syuting. Jadi aku langsung ke pesawatnya aja. Nah, ini kita di perjalanan dan ini ketika pesawatnya sampai di Doha. Jadi perjalanan antara Jakarta sama Doha itu sekitar kalau nggak salah 8 jam 8 jam guys. Jadi perjalanan 8 jam dan kebetulan kita dapat tiketnya itu tiket yang karena kita berangkatnya di musim pandemi COVID, jadi tiket yang ada itu hanya tiket bisnis kalau nggak salah guys. Jadi kita naik tiket ini, jadi tempatnya agak lebih nyaman lah, istilahnya kita bisa tidur telentang gitu di pesawat ini. Kemudian nah ini baru berangkat guys, sorry guys aku lupa. Jadi ini pas pesawatnya baru berangkat dari Jakarta ke Doha. Nah ini penerbangan kita dari Jakarta ke Doha. Kita bisa lihat lampu-lampu di Jakarta dan ya begitulah guys, seperti pada umumnya naik pesawat. Sebenarnya ini kali kedua aku ya naik pesawat jarak jauh. Bukan kedua, dulu pernah juga. Ya aku jarang keluar jauh-jauh sih guys. Jadi menurut aku ini yang ketiga atau keempat gitu guys, aku lupa. Jadi guys waktu nah ini kita udah sampai di Doha. Jadi pas pertama aku sampai di Doha, aku pikir jadi Doha itu dibandingkan Dubai itu Doha lebih nggak bagus gitu guys. Tapi setelah kita sampai, Doha itu hampir sama dengan Dubai. Nah ini adalah di Bandara Doha. Ini bandaranya bentuknya seperti ini guys. Ya sama aja sih guys sama yang di Soekarno-Hatta Terminal 3 ya. Kalau ini namanya Pak Aming. Ini lihatin ke atas itu bagus ya. Oh ya, dibanding Terminal 3. Jadi guys, ketika kita sampai Doha itu kita ada istirahatnya sekitar 2-3 jam ya kalau nggak salah aku. Jadi ini adalah Nah karena kita ambil yang tiket bisnis, jadi kita itu dapat lounge-nya di Doha Qatar. Terus kita kalau nggak salah itu nama lounge-nya Lounge Al Marjan. Dan ini masih Kalau misalnya Al Marjan itu aku jadi ingat merek ini ya guys ya, merek sirup pas bulan Ramadan. Coba aja lihat. Nah jadi di Doha ini kita sekitar 2,5 jam ya kalau nggak salah. Terus kalau misalnya penampakan dari bandaranya itu sendiri guys, ya standar bandara lah ya. Kalau di Doha itu menurut aku hampir sama dengan Terminal 3, tapi mereka itu punya, nah ini mereka punya boneka gede guys. Aku nggak tahu itu filosofi bonekanya dari mana, tapi ya aku sempat foto sih di depan boneka gede itu.
Nah ini kita sampainya itu subuh-subuh guys, jam 5 subuh kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu banyak orang dan toko-toko pada banyak yang tutup. Nah ini ketika aku jam 7 pagi itu sudah naik lagi ke Qatar, dan kita ini menuju ke Charles de Gaulle atau bandaranya Paris. Nah jadi dari perjalanan Doha ke Paris itu sekitar 6 jam guys. Jadi istilahnya itu kita dari bagian Khatulistiwa ke bagian utara, terus nanti terbang lagi dari utara ke selatan. Selatannya itu bagian Madagaskar, Afrika gitu guys. Jadi sebenarnya bolak-balik sih guys, ini karena nggak ada penerbangan yang normal. Kalau misalnya ada penerbangan normal, itu penerbangannya dari Dubai ke Ethiopia, dari Ethiopia ke Madagaskar guys. Jadi itu lebih dekat penerbangannya. Kalau misalnya dari Doha itu ke Paris dulu, terus dari Paris yang paling lama itu guys, dari Paris ke Madagaskar sekitar 11 jaman lewat, atau bisa kita bilang 12 jam. Coba kalian bayangkan 12 jam duduk di pesawat itu. Kalian pasti rasanya mantap. Jadi ini adalah view dari pesawat. Jadi aku menghabiskan sekitar 2-3 hari guys di perjalanan di pesawat untuk menuju ke Madagaskar. Nah ini aku saking bosannya guys di pesawat, aku pesan minum, aku nyanyi-nyanyi guys, terus aku dengerin musik, terus aku main handphone, main laptop. Pokoknya semua kerjaan aku kerjain guys di sini. Untungnya kita masih bisa tidur telentang guys di sini. Nah, itu view-nya. Bagus guys. Jadi guys, nanti setelah sampai di Paris itu suhunya sekitar 2 derajat Celcius. Kebetulan karena aku nggak tahu kita akan berangkat dari Paris guys, jadi aku nggak ada bawa baju hangat atau apapun itu. Aku cuman bawa jaket guys. Nah ini aku guys sambil ngisi-ngisi beberapa formulir yang harus diisi, terus sambil baca-baca apa-apa yang bisa dibaca, sambil dengerin musik juga guys. Terus di tengah-tengahnya aku tidur. Nah ini ketika aku udah sampai di Paris guys. Nah kalau kalian misalnya sampai di bandara di Paris, kalian yang suka belanja, nah inilah kesempatan kalian berbelanja. Kalian bisa belanja tas-tas mewah, kalian bisa beli tas-tas branded, jam-jam tangan branded. Nah di sini guys itu ada Cartier juga. Terus di sini ada apa ini guys? Ya apalah itu guys. Jadi aku cuman lihat-lihat aja guys pada kesempatan ini, karena yang pertama bawaan aku udah overload guys, dan yang kedua karena aku nggak bawa uang banyak guys. Jadi ya udah aku cuman lihat-lihat aja nih, lihat-lihat Cartier. Terus aku lihat-lihat tas Chanel. Ya begitulah guys, cuman cuci mata aja guys di sini. Nah ini aku sempat mendekat nih guys, aku mau lihat harganya lewat kaca. Jadi guys besok kalau aku balik ke Madagaskar, balik ke Indonesia ataupun ke Madagaskar lewat Paris guys, aku sediain uang lah guys. Siapa tahu kita mau beli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan guys. Tapi aku suka sih guys cuci mata gini guys, walaupun nggak beli, aku cuma lihat-lihat gitu. Nah jadi kita di sini tuh bagi ibu-ibu atau kakak-kakak yang suka belanja. Nah ini nih kalau misalnya singgah di sini senang banget. Nah ini ada La Praia, ada Clarins. Nah itu guys, kita dapat Clarins guys di dalam kota. Jadi pas di Air France. Nah ini kita udah sampai Madagaskar guys. Sorry guys, aku nggak sempat syuting tadi karena perjalanan capek dan aku capek banget guys. Jadi aku nggak sempat syuting di
di flight Air France-nya. Jadi di Air France dari Prancis ke Madagaskar atau Antananarivo itu kita menghabiskan waktu 12 jam. Nah, inilah penampakan kota Antananarivo atau ibu kotanya Madagaskar, guys. Kalau kalian lihat, kotanya ini mirip dengan kota Eropa di zaman dahulu. Karena mereka ini sebelumnya itu ditempati atau diduduki oleh bangsa Prancis. Jadi kalau dari segi bahasa, orang Madagaskar ini juga berbahasa Prancis, guys. Kemudian, nah ini adalah pusat kotanya, guys. Tuh kalian udah bisa lihat adanya hotel-hotel, Novotel. Nah kalau kami, karena kami tadi kan sebelum ke hotel kami udah di swab PCR lagi, guys. Nah ketika di swab itu kami harus menunggu sekitar 2-3 hari sampai hasil swabnya keluar, guys. Nah ini adalah teman-teman satu kantor aku, guys, yang depan aku itu tadi orang Jepang, yang ini sebelah kanan Pak Aming, terus di depan itu, jadi kita satu grup sama yang orang Jepangnya, guys. Nah ini dia penampakan ibu kota negara Madagaskar. Kalau kalian ke Madagaskar, beginilah penampakan ibu kota negaranya. Setelah itu, guys, sampailah aku di hotel, guys. Halo guys, jadi ini hari pertama aku di Madagaskar. Aku nginapnya itu karena COVID, jadi kita semua disuruh nginap di hotel sama perusahaan. Terus ya, aku nginapnya di Ibis Antananarivo. Terus ini hotelnya. Terus pemandangannya itu begini. Ini hotel apa namanya ini? Untuk sendiri ya. Terus maaf ini kalau berantakan, soalnya aku tadi barusan duduk dan capek, karena capek. Jadi perjalanannya itu panjang banget itu kalau ke Madagaskar. Nah ini hotelnya, dan aku akan, nah di sini ada juga kaca untuk kita ngaca-ngaca. Nah sebenarnya menurut aku hotelnya bagus sih. Jadi di hotel ini aku akan menginap dan tidak akan keluar dari kamar hotel itu dari hari ini sampai 3 hari ke depan, sampai hasil PCR swab resultnya itu keluar. Jadi tapi nggak apa-apa. Jadi selama 3 hari mungkin aku ya udah kerja di sini, terus nanti ini apa ya? Ini kayaknya gantungan deh. Terus nanti lihat-lihat kota dari sini. Terus ya paling nonton TV, terus mungkin tiduran karena aku juga adalah kaum rebahan. Nah kalau untuk kamar mandinya itu biasa sih, standar. Oh kelihatan aku. Jadi kalau kamar mandi itu biasa standar hotel yang Ibis punya. Jadi nanti setelah ini aku mau review ke kalian bagaimana perjalanan aku sampai di Madagaskar. Jadi aku mau mandi dulu, mau buka-buka packing barang, buka-buka barang yang udah aku packing kemarin. Terus nanti aku mau buat vlog untuk perjalanan aku dari Indonesia ke Madagaskar. Itu super capek banget, tapi nggak apa-apa, worth it. Maksudnya ya nggak apa-apa sih. Jadi itu dalam 2 hari itu aku dari Jakarta, terus ke Doha, dari Doha ke Paris, dari Paris baru ke Madagaskar. Oke, nanti aku cerita lagi. Aku mau mandi dulu, bye-bye. Setelah 3 hari hasil swab PCR pun keluar dan kita dinyatakan negatif, guys. Barulah kita diperbolehkan ke kota yang kita tuju. Nah pada kesempatan ini aku menuju kota Toamasina untuk tempat aku bekerja di sana. Dan terima kasih sudah menonton YouTube channel aku ini. Nanti kalian bisa lihat di YouTube aku itu beberapa review aku tentang kota Toamasina dan kehidupan aku tentang di kota Toamasina. Jadi bagi kalian yang ingin tahu bagaimana kehidupan di Madagaskar, silakan tengok aja. Oke, bye bye.